Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuala di Gunung Keramat bagian 3. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala akarana karena marti siwi. Sialnya 3 hari sudah kami menyelusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di hutan ini. Persediaan makanan juga sudah habis. Wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulosari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturiti, sekarang aku mulai menjadi ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang kukenal. Tingkahnya aneh. Ia selalu bilang kalau ada perkampungan warga di dekat sini. Nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh dengan suara dengkuran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky itu adalah Otsos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulosari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh dengan darah. Ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. LD. Aku menyipitkan mata. Ricky, itu si LD. Ku tepuk pundak Ricky. Dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana? Gak ada. Timpal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari dahan pohon itu, tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Kuarahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh, namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu ya. Ricky menoleh ke arahku, dan tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali, banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ricky, bukan. Dia bukan Ricky lagi. Tatap matanya sudah mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah, terdengar seperti seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusuri jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seseorang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. Permisi nek, jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya dengannya sangat hati-hati. Ia menyeringai seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. Acas!
katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat kembali ke arahku. Kali ini dia mendekat, langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut, ayo ikut, itu Ocos. Dia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit melihat bola api yang terus mengikutiku. Kita mau kemana, Nek? Ke sana, rumah. Katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin. Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula kejahatan apa yang bisa dilakukan oleh nenek seperti dia. Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu canting terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar dari telangkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Pintu pun dibuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. Siapa ini? Tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. Oh, orang nyasar, kata si nenek. Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapina? Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Ocos, ada Ocos. Si kakek mendongak ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. Ayo cepat masuk, pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat, tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si nenek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si nenek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu canting yang digantungkan di dinding bilik. Namaku Abah Sarta dan ini istriku Sapina. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu diikuti Ocos, ha? Namaku Oribah. Awalnya aku dan 3 temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan, satu persatu temanku hilang. Mereka semua digondol jin, Bah. Abah Sarta menggelengkan kepala. Lalu apa kesalahan kalian? Teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya, Bah. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. Gawat, itu gawat. Kamu tahu, sudah berpuluh-puluh tahun Pulau Sari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka. Abah Sarta marah, urat lehernya sampai menonjol. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Bah? Sulit, ini sulit. Ia menoleh pada si nenek. Kalau begitu, antar aku pulang aja, Bah. Tolong aku, Bah. Kamu tidak bisa pulang, katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Kenapa, Bah? Karena kamu sudah menjadi milik mereka. Mereka? Ya,
para jin penghuni gunung ini. Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. Tapi bah, kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulau Sari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian, dan kalian harus tanggung sendiri akibatnya. Aku tertunduk lesu. Jujur, aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa kusadari air mataku menetes, aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan, dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. Sudah, jangan menangis. Abah Sarta menepuk pundaku. Bah, tolong antarkan aku pulang, bah. Aku mohon. Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. Kamu harus pergi dari sini sekarang. Abah Sarta mengusirku. Jangan. Si nenek memegang pundaku, dia sepertinya akan membelaku. Nginap. Di sini ya. Nginap. Dia mengelus rambutku. Bahaya Sapina. Kita bisa mati dibunuh Ocos. Abah Sarta membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, bolehkah aku menginap dulu di sini, bah? Aku mohon, bah. Aku merapatkan kedua telapak tanganku memohon padanya. Abah Sarta tapaknya luluh. Dia mengembuskan nafas berat. 1 malam saja. Besok pagi kamu harus segera pergi dari sini. Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya dan menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu, juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar, ku lepas tas ranselku lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu canting temara menyinari kamar, membuatku sangat mengantuk. Di luar bola api itu masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti Eldi, atau dibawa jin seperti Mira, atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jatuh. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Abah Sarta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abah Sarta sedang berbicara dengan seseorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. Rambutnya dikondek, banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Sumuhun Nyai, sumuhun. Abah Sarta mengangguk-ngangguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. Jangan mengganggu mainan saya. Sumuhun Nyai, ampurakulah. Abah Sarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya pucat.
tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik lalu kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Otsos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bola api itu ternyata mempunyai dua mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan yang datar. Malam terasa panjang dan sangat mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abasarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Dia mengarahkan arit itu kepadaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia sepertinya ingin membunuhku? Pergi dari sini! Bentaknya sambil menebaskan arit pada daun pintu. Baik, Bah. Ampun. Dengan cepat ku ambil tas ransel dan senterku, mengenakan kembali sepatuku lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap, udara dingin membuatku menggigil. Di langit bola api itu masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abasarta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan seseorang menghentikanku, itu Nenek Sapina. Pegang ya, hati-hati. Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. Apa ini, Nek? Tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abasarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. Ku bunuh kau! Ancamnya. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengancungkan arit. Segera ku kantongi keris kecil itu lalu pergi dari hadapan Nenek Sapina. Aku tidak tahu kemana arah langkahku sekarang. Dari kejauhan terdengar suara geledek bergemuruh, diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan turun hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abasarta. Keris ini, apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Kuperhatikan keris pemberian Nenek Sapina. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tidak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu. Tapi tetap saja, tubuhku basah kuyup. Tubuhku menggigil, gigiku bergetar. Perutku lapar tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini membuatku ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit walau hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih terus saja mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-menerus diikutinya. Sialan lu. Sini kalau berani lawan gua. Woi, sini lu. Teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku ini berakhir. Sesaat kemudian, ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelanting, senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk. Kuperhatikan objek barusan yang menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kurai kembali senterku lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti terkena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur, matanya merah, tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tidak akan bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kemudian kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter ke belakang.
Aku pegang erat-erat kepala babi itu lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi melenggu. Ia mengibaskan kepalanya membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu, tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Bersambung.